Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, saudaraku hamba Allah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah atas ma'unah dari Allah, rahmat dari Allah. Kita semua malam ini dapat menjalankan perintah sholat Isya, diteruskan dengan sholat tarawih secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah kita malam hari ini menjadi tangga menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Abu Adnan rahimakumullah. Kalau kita berpuasa harus tahu tujuan Allah memerintahkan kita puasa apa. Satu ibadah itu pasti dibarengi dengan sebuah motivasi, dan motivasi itu tentunya untuk kita manusia, bukan untuk Allah, bukan untuk kebesaran Allah, bukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kesucian Allah, tapi motivasi itu kembali kepada masing-masing kita. Kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan perintah ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Umatnya Nabi Adam diperintahkan puasa, sampai dengan Ibrahim, sampai dengan akhirnya Nabi Isa, semuanya diperintahkan untuk berpuasa. Cuma puasanya beda-beda modelnya, tidak seperti kita umatnya Muhammad. Kemudian apa tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Ini yang terpenting. Tidak lain tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mari kita kaji bersama-sama ayat ini. Apa definisi puasa? Apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, dan sebagainya, sesuatu hal yang membatalkan puasa. Tapi lebih dalam kita kaji di sini, sebenarnya puasa adalah menahan nafsu, memanage nafsu kita bagaimana. Ini adalah hakikatnya puasa. Sedikit saya uraikan apa itu nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu, kemudian Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu,
man anta wa man ana. Allah bertanya demikian. Kemudian nafsu menjawab dengan angkuhnya, ana, anta, anta. Kamu adalah kamu, itu jawaban dia kepada Allah, nafsu. Dan saya adalah saya, itu jawaban nafsu. Kemudian Allah menghukum nafsu selama 1000 tahun. Kemudian setelah menjalani hukuman selama 1000 tahun, nafsu diangkat kembali, ditanya oleh Allah, wahai nafsu, siapakah aku dan siapa engkau? Jawabannya nafsu masih tetap dengan angkuhnya, kamu adalah kamu, engkau, aku adalah aku. Itu jawabnya nafsu. Sehingga Allah menghukum nafsu kedua kalinya untuk 1000 tahun lagi. Setelah dihukum selama 2 kali 1000 tahun berarti 2000 tahun, diangkat kembali nafsu ini, ditanya oleh Allah, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Pertanyaan Allah demikian, nafsu baru mengaku, ana abdi wa anta rabbi. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya rahimakumullah. Dari sini, karena puasa itu adalah untuk mengendalikan nafsu, nafsu apa saja, apalagi nafsu yang timbul dari bujal perut ini sampai ke dengkul. Ini adalah hakikatnya berpuasa, untuk menahan nafsu. Menahan nafsu untuk angkara murka, menahan nafsu untuk melakukan maksiat, menahan nafsu untuk berbicara tidak baik. Karena orang yang berpuasa tidak boleh berbicara yang tidak baik. Dia kalau berbicara tidak baik, maka puasanya akan sia-sia, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atus. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa apapun kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga saja, karena dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Puasa tapi gunjing orang biasa, puasa misui wong pancet wae, puasa ngerasani wong podo wae, puasa mengumpat orang biasa saja. Akhirnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan puasa kita menjadi puasa yang sia-sia, para hadirin yang dirahmati Allah. Tapi ketika kita bisa memanage nafsu kita, ketika kita puasa, oh iya, karena saya puasa tidak boleh menggunjing orang, tidak boleh mencemooh orang, tidak boleh memfitnah orang, tidak boleh berbicara dengan pembicaraan yang jelek-jelek. Dia memanage nafsunya, maka puasa orang yang demikian ini tergolong puasa yang berkualitas.